Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia pada tanggal 12 November 2020. Hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional ke-56, hari yang perlu kita jadikan momentum agar senantiasa bersyukur terhadap nikmat sehat yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Di sisi lain, atmosfer peringatan tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita saat ini berada dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, yaitu pandemi COVID-19. Kita perlu jadikan perayaan tahun ini sebagai bentuk refleksi kita mengenai betapa pentingnya kesehatan bagi manusia sebagai modal untuk bisa tetap produktif. Untuk itu, mari kita semarakkan peringatan kali ini dengan sama-sama menjaga diri, menjaga keluarga, dan masyarakat dengan terus disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dan aktivitas. Update perkembangan kasus harian COVID-19 pada hari ini terjadi penambahan kasus positif sejumlah 4.173, di mana jumlah kasus aktifnya adalah 55.274 atau 12,22%, di mana kasus aktif dunia adalah 27,6%. Jumlah kasus sembuh di Indonesia pada saat ini adalah 382.084 atau 84,5%, di mana kasus sembuh dunia menurun yaitu 69,93%. Sedangkan jumlah kasus meninggal adalah 14.933 atau 3,3%, di mana kasus meninggal dunia adalah 2,45%. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus aktif, sembuh, dan meninggal mingguan dengan cara yang berbeda dari biasanya, sama seperti beberapa pekan sebelumnya yang sudah pernah saya sampaikan. Saya akan menyampaikan dalam bentuk ranking atau peringkat dari penambahan kasus positif, kasus sembuh, dan kasus meninggal di 34 provinsi di Indonesia. Kami membandingkan ranking atau peringkat provinsi selama 2 pekan ke belakang. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan kasus di seluruh provinsi di Indonesia, apakah cukup stabil baik, stabil kurang baik, terus meningkat, atau terus mengalami penurunan. Seperti yang dapat dilihat di layar, kami memberi warna hijau untuk provinsi dengan peringkat cukup stabil baik, merah muda untuk provinsi dengan peringkat cukup stabil kurang baik, hijau tua untuk provinsi dengan perkembangan signifikan ke arah yang baik, merah tua untuk provinsi dengan perkembangan signifikan ke arah yang kurang baik. Untuk kasus positif dan meninggal, semakin tinggi peringkat, maka tandanya perkembangannya semakin kurang baik. Sedangkan untuk kasus sembuh, semakin tinggi peringkatnya, maka perkembangannya semakin baik. Kami akan mulai dari Pulau Sumatera dan sekitarnya. Pada kasus positif, terlihat bahwa terdapat provinsi dengan perkembangan signifikan ke arah yang baik. Provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Di Sumatera Barat, kasus positif pada tanggal 25 Oktober berada di peringkat 33, artinya cukup dapat terkendali. Kemudian, pada tanggal 1 November, melonjak hingga menduduki peringkat 1 penambahan kasus positif tertinggi.
Namun, pada tanggal 8 November, Sumatera Barat kembali mengendalikan kasusnya sehingga kembali pada peringkat 34. Bahkan peringkat terakhir pada urutan penambahan kasus positif. Ini artinya Sumatera Barat mampu menekan penularan dalam 1 minggu sehingga dapat berpindah dari peringkat 1 menjadi peringkat 34 pada pekan berikutnya. Kemudian di Riau, pada tanggal 25 Oktober, jumlah penambahan kasus positif mingguannya berada pada peringkat 3 tertinggi. Namun pada berikutnya, Riau kembali mengendalikan angka penularannya sehingga dapat berpindah menjadi peringkat 32 dan semakin turun menjadi peringkat 33 pada tanggal 8 November. Hal yang sama juga terjadi pada Kepulauan Riau. Pada tanggal 25 Oktober, Kepulauan Riau berada pada peringkat 4 penambahan kasus positif mingguan tertinggi. Bahkan meningkat menjadi peringkat 2 pada tanggal 1 November, namun di pekan ini berhasil menekan angka kasusnya sehingga menjadi peringkat 32. Ini adalah prestasi yang sangat baik dari Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, bahkan dalam 1 minggu dapat menekan angka penularan sehingga dari yang awalnya berada di 5 besar penambahan kasus mingguan tertinggi menjadi peringkat 30 ke bawah. Mohon agar dapat dipertahankan dan jangan lengah pada pekan-pekan berikutnya. Selanjutnya, jika dilihat pada kasus sembuh, maka terdapat 2 provinsi dengan perkembangan signifikan ke arah yang kurang baik, yaitu Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat mengalami peningkatan peringkat dari peringkat 2 kesembuhan tertinggi pada 25 Oktober menjadi peringkat 1 pada 1 November. Namun, tiba-tiba menurun drastis pada 8 November menjadi peringkat 33. Tidak jauh berbeda dengan Sumatera Barat, Sumatera Selatan juga mengalami penurunan peringkat kesembuhan. Pada tanggal 25 Oktober, Sumatera Barat berada pada peringkat 4, kemudian menurun menjadi peringkat 8, dan kemudian tiba-tiba turun drastis menjadi peringkat 26 pada tanggal 8 November. Adanya penurunan drastis pada peringkat kesembuhan tertinggi dapat terjadi karena penanganan pasien positif COVID-19 di rumah sakit mengalami perlambatan. Selain itu, dapat terjadi karena masyarakat tidak segera melaporkan ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala COVID-19. Kondisi lainnya adalah pada Sumatera Utara, perkembangan kesembuhannya bertahan di peringkat bawah, yaitu 29 pada tanggal 25 Oktober, 21 pada tanggal 1 November, dan 25 pada tanggal 8 November. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah dan masyarakatnya lengah, sehingga tidak ada perubahan signifikan ke arah yang positif dalam hal penambahan kasus positif. Namun, kami juga mengapresiasi pada Aceh dan Riau yang berhasil mengalami perubahan yang cukup signifikan ke arah yang positif. Di Aceh, pada tanggal 25 Oktober, berada di peringkat 33 dan sedikit meningkat menjadi peringkat 32 pada 1 November. Lalu pada pekan ini meningkat drastis menjadi peringkat 1 pada penambahan kesembuhan tertinggi pada pekan ini. Riau juga mengalami hal yang sama, sempat berada pada peringkat pertama, namun turun drastis menjadi peringkat 34 pada 1 November. Kemudian pada pekan ini kembali berhasil meningkatkan kesembuhannya menjadi peringkat 7 pada penambahan kesembuhan tertinggi. Kemudian pada kasus meninggal, perkembangannya cukup terlihat signifikan ke arah yang kurang baik. Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Riau mengalami perkembangan kasus meninggal yang semakin meningkat dalam 3 minggu terakhir. Sumatera Utara mengalami perkembangan dari peringkat 34 pada tanggal 25 Oktober menjadi peringkat 7 pada tanggal 1 November, dan di pekan ini menjadi peringkat 3. Untuk Sumatera Selatan, sebelumnya berada di peringkat 29, yaitu tanggal 28 Oktober, kemudian menjadi peringkat 18 pada 1 November, dan menjadi peringkat 2 pada pekan ini,
Bengkulu juga mengalami peningkatan kasus kematian yang signifikan dari sebelumnya peringkat 21 pada tanggal 25 Oktober dan 1 November kemudian menjadi peringkat 8 pada pekan ini. Juga pada Kepulauan Riau yang sempat mengalami penurunan peringkat jumlah kasus meninggal dari peringkat 4 menjadi 31 pada 1 November, namun kembali tinggi menjadi peringkat 7 pada tanggal 8 November. Namun kami juga memberikan apresiasi kepada Sumatera Barat yang berhasil menurunkan peringkat kasus meninggalnya dari sebelumnya peringkat 2 pada tanggal 25 Oktober, kemudian turun menjadi peringkat 8 pada 1 November, dan turun drastis menjadi peringkat 21 pada pekan ini. Selanjutnya, kami akan sampaikan perkembangan di Pulau Jawa, Bali, dan sekitarnya. Di Pulau Jawa, Bali, NTT, dan NTB mengalami perkembangan signifikan ke arah yang kurang baik untuk kasus positif mingguan. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mengalami peningkatan peringkat menjadi 3 besar penambahan kasus positif mingguan tertinggi pada pekan ini. DKI Jakarta sempat berada di peringkat terakhir selama 2 minggu kemarin, namun tiba-tiba melonjak sehingga menjadi peringkat 1. Untuk Jawa Barat, sudah berhasil menurunkan menjadi peringkat 33 pada pekan lalu, namun kembali naik menjadi peringkat 2 di pekan ini. Sedangkan Jawa Timur pada pekan ini menduduki peringkat 1 penambahan kasus positif tertinggi setelah sebelumnya berada di peringkat 30. Namun, juga terdapat provinsi dengan perkembangan signifikan membaik dan stabil baik. Banten, yang sempat menduduki peringkat 2 penambahan kasus positif tertinggi, pada pekan ini berhasil berada di peringkat 31. Sedangkan Bali stabil berada di peringkat 20 terbawah untuk penambahan kasus positif. Untuk kasus sembuh, secara umum, di Pulau Jawa cenderung mengalami perubahan signifikan ke arah yang kurang baik. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengalami penurunan kasus kesembuhan. DKI Jakarta, yang sempat menduduki peringkat 2 kasus kesembuhan tertinggi pada pekan ini, menjadi provinsi dengan penambahan kesembuhan yang paling sedikit, yaitu peringkat 34. Jawa Barat juga sempat berada di peringkat 4 pada pekan lalu, namun turun menjadi peringkat 27 pada pekan ini. Banten pada pekan ini berada di peringkat 31, padahal di pekan lalu sempat berada di 5 besar peningkatan kasus sembuh tertinggi. Namun, kami juga mengapresiasi pada Jawa Tengah dan Bali yang berhasil mencatatkan perubahan signifikan ke arah yang baik untuk kasus sembuh. Jawa Tengah sempat berada di peringkat terakhir pada tanggal 25 Oktober, namun meningkat drastis menjadi provinsi dengan penambahan kesembuhan tertinggi pada pekan ini. Sedangkan Bali sempat berada di peringkat 30 pada pekan lalu, namun menjadi peringkat 9 pada pekan ini. Sedangkan untuk kasus meninggal, di Pulau Jawa cenderung mengalami perubahan yang kurang baik. Pada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali mengalami peningkatan kasus meninggal menjadi 5 besar peningkatan tertinggi. Di Jawa Tengah, pada pekan lalu berada di peringkat 30, namun di pekan ini naik drastis menjadi provinsi dengan penambahan kasus meninggal terbanyak. Di Jawa Timur juga terjadi perubahan signifikan ke arah yang kurang baik dari sebelumnya peringkat 38 menjadi peringkat 4 kenaikan kematian tertinggi. Bali juga mengalami perubahan drastis. Pada 1 November berada pada peringkat 32, namun di pekan ini menjadi peringkat 5 kenaikan kasus meninggal tertinggi. Namun, saya juga mengapresiasi Jawa Barat yang mencatatkan penurunan kasus meninggal yang cukup signifikan. Jawa Barat, meskipun terdapat perkembangan yang kurang baik pada kasus positif dan kasus sembuh, pada kasus meninggal mengalami penurunan signifikan. Pada tanggal 25 Oktober, Jawa Barat menduduki peringkat 1 penambahan meninggal tertinggi, namun berhasil menekan angka kematian sehingga berada di peringkat 23 pada pekan ini. Selain itu, juga perlu diapresiasi bahwa DKI Jakarta mampu menekan angka kematian sehingga selalu menjadi provinsi dengan penambahan angka kematian paling rendah
dan kedua terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya selama 3 minggu terakhir. Saya akan lanjut pada Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Secara umum, perkembangan penambahan kasus positif mingguan di Kalimantan dan Sulawesi cukup stabil. Apresiasi diberikan pada Sulawesi Selatan yang berhasil menekan angka kasus positif selama 3 minggu terakhir, sehingga peringkatnya cenderung stabil berada di 20 terbawah dalam peningkatan kasus positif mingguan. Namun, perlu perhatian pada Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah yang mencatatkan perubahan signifikan pada peringkat penambahan kasus positif mingguan. Di Kalimantan Tengah, pada pekan lalu sempat berada di peringkat 25, namun melonjak menjadi peringkat 6 pada pekan ini. Sama juga halnya dengan Sulawesi Tengah, pada pekan lalu sempat berada pada peringkat 24, namun naik menjadi peringkat 8 provinsi dengan penambahan kasus positif mingguan terbanyak. Untuk kasus sembuh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara mencatatkan perkembangan yang signifikan ke arah yang kurang baik. Ketiga provinsi tersebut berada pada 20 terbawah pada penambahan kasus kesembuhan mingguan di pekan ini. Kalimantan Tengah sempat berada di peringkat 8 pada 2 minggu lalu, namun turun drastis menjadi peringkat 23 pada pekan ini. Sulawesi Selatan sempat meningkatkan angka kesembuhannya sehingga berada pada peringkat 6 di pekan lalu, namun kembali turun menjadi peringkat 32 di pekan ini. Sedangkan Sulawesi Tenggara sempat berada di 3 besar kesembuhan tertinggi pada tanggal 25 Oktober, namun turun drastis menjadi peringkat 29 selama 2 pekan terakhir. Namun, kami mengapresiasi kepada Kalimantan Timur yang mengalami perubahan signifikan pada kasus kesembuhan dari peringkat 24 pada 2 pekan lalu menjadi peringkat 6 provinsi dengan kenaikan kesembuhan tertinggi di pekan ini. Sedangkan untuk kasus meninggal, Pulau Kalimantan dan Sulawesi cukup mencatatkan perkembangan yang positif. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan berhasil melakukan perubahan signifikan ke arah yang lebih baik. Kalimantan Barat sempat menjadi provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi pekan lalu, namun di pekan ini berhasil menekan menjadi peringkat 31. Sedangkan Kalimantan Selatan sempat berada di peringkat 5 pada 25 Oktober, namun saat ini berada di peringkat 28. Lain halnya dengan Sulawesi Selatan, pada 25 Oktober sempat berada di peringkat terakhir peningkatan kasus meninggal. Namun melonjak menjadi peringkat kedua provinsi dengan penambahan kasus meninggal tertinggi, dan pada pekan ini kembali dapat menekan kasus meninggalnya sehingga kembali pada peringkat 33. Namun perlu perhatian pada Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah yang mengalami perkembangan signifikan ke arah yang kurang baik. Kalimantan Tengah pekan ini berada di peringkat 6 kematian tertinggi, pada 2 pekan lalu sempat berada pada 20 terbawah. Sedangkan Sulawesi Tengah pada pekan ini berada di peringkat 9, setelah sebelumnya sempat berhasil menekan angka kematian sehingga berada di peringkat 26. Terakhir, saya akan menyampaikan perkembangan untuk Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Pulau Papua. Untuk Gorontalo, Papua, dan Papua Barat mengalami perkembangan signifikan kasus positif mingguan ke arah yang lebih baik. 3 dari 5 provinsi berhasil mencatatkan perubahan signifikan dalam menekan angka positif. Maluku berada di peringkat 26 di pekan ini, setelah sebelumnya pada 25 Oktober sempat berada di peringkat 7 teratas provinsi dengan peningkatan kasus positif tertinggi. Papua sempat berada di peringkat 29 pada 25 Oktober, namun melonjak menjadi 5 besar peningkatan kasus positif tertinggi. Namun, berhasil menekan kembali sehingga di pekan ini berada di peringkat 30. Papua Barat juga mengalami hal yang serupa, saat ini berhasil menekan penambahan kasus positifnya sehingga berada di peringkat 21 setelah sebelumnya berada di peringkat 4 besar. Untuk kasus sembuh, kami apresiasi pada Papua yang berhasil meningkatkan kesembuhan secara signifikan
dari peringkat 25 pada tanggal 25 Oktober menjadi peringkat 5 pada minggu ini. Namun, perhatian perlu diberikan pada Papua Barat yang mengalami perubahan signifikan ke arah yang kurang baik, yaitu berada di peringkat 30 pada pekan ini, padahal pada pekan lalu berhasil berada di peringkat 9 dalam provinsi dengan penambahan kesembuhan tertinggi. Kemudian untuk kasus meninggal, kami juga mengapresiasi pada Papua dan Papua Barat yang berhasil menekan angka kasus meninggalnya pada pekan ini. Sebelumnya, Papua berada di 3 besar provinsi dengan kematian tertinggi, namun di pekan ini berhasil menekan kematiannya sehingga berada di peringkat 26. Sedangkan Papua Barat berhasil menekan kematian 2 pekan berturut-turut setelah sebelumnya berada di peringkat 7 besar pada tanggal 25 Oktober. Kepada seluruh provinsi yang masih berada di peringkat yang kurang baik untuk kasus positif, sembuh, dan meninggal, mohon betul-betul ditingkatkan fasilitas pelayanan kesehatannya, tangani kasus sedari dini, sehingga dapat mengurangi risiko kematian dan meningkatkan kesembuhan. Juga kepada masyarakatnya, untuk terus betul-betul disiplin dan patuhi protokol kesehatan, serta membatasi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Kepada provinsi yang berhasil mencapai peringkat yang baik, mohon jangan lengah dan berpuas diri. Pertahankan agar penanganan baiknya dapat konsisten dan terus tingkatkan sehingga benar-benar tidak ada lagi kasus baru dan semua kasus aktifnya menjadi sembuh. Mari kita jadikan data sebagai acuan dalam mengendalikan penanganan COVID-19 oleh pimpinan daerah maupun masyarakat. Melalui data kasus positif, angka kesembuhan, dan kematian, kita bisa menentukan prioritas penanganan untuk dapat mengendalikan penyakit ini sehingga semua yang sakit menjadi sembuh, tidak ada lagi yang meninggal, dan tidak ada kasus baru lagi. Saat ini, vaksin sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kami ingatkan masyarakat untuk bersabar karena produksi vaksin membutuhkan waktu. Hal ini terjadi karena strain yang dimiliki oleh virus SARS-CoV-2 adalah strain baru yang belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga proses pembuatan vaksin sangat tergantung dengan karakteristik virus masing-masing dan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Waktu yang dihabiskan baik untuk pengujian klinis maupun persetujuan semata-mata adalah upaya untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Secara garis besar, tahapan-tahapan pengembangan vaksin adalah tahapan eksplorasi, tahapan preklinis, pengembangan klinis di mana fase 1 adalah uji coba kepada sekelompok kecil orang, fase 2 sudah diujikan kepada karakteristik masyarakat tertentu, misalnya umur atau kondisi kesehatan sesuai sasaran produksi vaksin, dan fase ketiga untuk diuji cobakan kepada orang dengan jumlah banyak demi menjamin efektivitas dan keamanan. Berikutnya lagi adalah review dan proses persetujuan. Kemudian dilanjutkan dengan manufaktur atau produksi secara massal, dan yang terakhir tentunya kontrol kualitas atau evaluasi. Badan POM sebagai regulator obat nasional memiliki kewenangan untuk mengawal produksi obat maupun vaksin baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, menurut Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2020 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat, bahwa EUA, Emergency Use of Authorization, dapat diberikan khususnya untuk vaksin COVID-19 dengan syarat digunakan dan didistribusikan secara terbatas dengan peninjauan rutin terus-menerus. Di masa kedaruratan kesehatan masyarakat seperti saat ini, peran Badan POM sangat strategis untuk menjaga serta mengakselerasi proses pengembangan vaksin sampai pada tahap evaluasi, registrasi, dan pengawasan dengan tetap memastikan obat atau vaksin bermutu, aman, dan efektif. Prinsip utama produksi vaksin sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo diantaranya adalah
memastikan pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul aman dan efektif, melalui dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah berdasarkan data sains dan standar kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan kelompok prioritas vaksinasi dengan pertimbangan risiko kesehatan yang lebih tinggi. Kedepannya, pemerintah pun akan membuat 2 skema vaksinasi, yaitu vaksinasi bersubsidi dan mandiri. Mempersiapkan dengan cermat aturan dan kalkulasi biaya pelaksanaan vaksinasi secara mandiri sehingga harga terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Menginformasikan secara komprehensif kepada publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi untuk meminimalisir disinformasi dan penyebaran berita hoax. Melibatkan kerjasama lintas sektor seperti organisasi keagamaan untuk mengawal produksi vaksin khususnya yang terkait isu kehalalan vaksin. Mempersiapkan lini masa pelaksanaan vaksinasi dengan memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah. Melakukan pelatihan dan simulasi kepada tenaga kesehatan, tenaga keamanan, maupun relawan yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi. Kami himbau, di samping vaksin, demi mencapai ketahanan kesehatan masyarakat, adaptasi perilaku bersih dan sehat seperti penerapan protokol kesehatan yang diikuti dengan olahraga yang cukup, makan makanan yang bergizi secara seimbang, serta tidak lupa untuk menjaga kesehatan mental dengan meminimalisir sumber stres maupun dengan cara beribadah. Di banyak belahan dunia saat ini, kasus COVID-19 menurun dan di saat bersamaan ada yang mengalami lonjakan bahkan muncul fenomena second wave. Second wave atau lonjakan kedua ini adalah tren kenaikan kasus yang kembali memuncak setelah sebelumnya sempat melandai. Perlu kita ketahui bahwa lonjakan kasus merefleksikan kenaikan kasus aktif atau orang yang sakit, baik diisolasi maupun dirawat akibat COVID-19. Menurut WHO, umumnya gejala akan muncul atau dapat dirasakan setelah rata-rata 5 atau 6 hari setelah terpapar virus COVID-19, atau paling lama selama 14 hari. Dan kadang-kadang juga tidak tampak sakit. Pada umumnya, kita dapat membedakan 2 istilah yang menjadi asimptomatik, yang berarti dapat menularkan tanpa menunjukkan gejala apapun, maupun pre-simptomatik, yang berarti orang yang masih dalam tahap pengembangan gejala atau berada pada masa inkubasi. Menurut 3 penelitian dari Kronbichler et al., pada 506 pasien dari 36 studi pada tahun 2020, He et al. Pada 50 pasien dari 114 studi di tahun juga 2020, dan Yu et al. Pada 79 pasien dari 3 rumah sakit di Wuhan, Cina, juga tahun 2020, menyatakan bahwa kebanyakan penderita COVID-19 yang tidak bergejala adalah populasi berusia muda dan memiliki potensi menularkan kepada orang di sekitarnya. Hal ini fenomenanya juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil riset tersebut, maka masyarakat perlu menyadari bahwa apabila seseorang terlihat sehat, bukan berarti mereka terbebas atau tidak berada dalam kondisi sakit. Dengan melihat data perubahan perilaku per 12 November, masih terlihat rata-rata ketidakpatuhan terhadap jaga jarak dan menghindari kerumunan masih lebih tinggi dibandingkan dengan memakai masker. Oleh karena itu, saya tekankan, kedisiplinan terhadap protokol 3M dalam setiap kegiatan, termasuk dalam berinteraksi dengan orang lain, adalah sebuah keharusan. Jika orang lain tidak menjaga jarak, jadikanlah diri Anda sebagai penggerak perubahan pada lingkungan Anda. Lakukan dan ingatkan orang lain. Jika Anda tidak bisa mengendalikan penjagaan jarak di sekitar Anda, maka jauhilah kerumunan tersebut. Ingat,
bahwa setiap perilaku pasti ada akibatnya. Dan jika Anda masuk ke dalam kerumunan, maka akan membawa risiko penularan tidak hanya untuk Anda sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang terdekat. Saya ingatkan kembali bahwa efektivitas penekanan risiko penularan akan lebih maksimal jika kita menerapkan 3M secara bersamaan. Indonesia adalah bangsa yang besar, oleh karena itu bila kita berhasil menekan kasus aktif, maka kita telah berkontribusi dalam menekan kasus aktif dunia. Di sisi lain, apabila kita lengah, maka kita pun akan memberikan dampak yang buruk pada penanganan COVID-19 di dunia. Sekali lagi, saya himbau bagi masyarakat untuk berhati-hati karena pandemi masih berlangsung. Jangan lengah untuk pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas. Selain itu, saya juga hendak menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen, baik tenaga kesehatan, komunitas, pemerintah, maupun masyarakat, yang karena kerjasamanya bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 ini sampai sekarang. Semangat untuk sehat, jangan sampai luntur, untuk memperjuangkan ketahanan kesehatan masyarakat. Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-56, satukan tekad menjadi Indonesia sehat, jaga diri, jaga keluarga, jaga masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya kami akan persilahkan apabila ada pertanyaan dari media. Ya. Pertanyaan pertama dari Dani Purba Dewe, Rahmat Kompas.com, Friska Clarissa Kompas TV, Kalista BBC, dan Desi Republika. Bagaimana kabar terbaru uji klinis vaksin Sinovac di Indonesia? Bagaimana tanggapan mengenai perkembangan uji klinis vaksin ini di Brasil? Baik, terima kasih pada pertanyaan dari DW, Kompas.com, Kompas TV, BBC, dan Republika. Jadi pemerintah terus mengikuti perkembangan uji klinis vaksin COVID-19 yang dilakukan di luar Indonesia. Berbagai temuan termasuk yang terjadi di Brasil dalam tahapan uji vaksin tersebut menjadi masukan dan evaluasi terhadap pengembangan vaksin yang dilakukan di dalam negeri. Saat ini, kandidat vaksin COVID-19 yang akan digunakan sedang berada pada tahap uji klinis. Vaksin baru dapat diproduksi dan digunakan setelah lolos uji klinis tahap 3 dan memperoleh Emergency Use of Authorizations atau EUA dari Badan POM. Baik, pertanyaan kedua dari Marshalina Gita, Metro TV. Kasus COVID-19 di Jakarta sudah mulai turun, tingkat okupansi RS pun rendah. Berapa saat ini yang dirawat di RSD Wisma Atlet? Apa hal ini karena masyarakat sudah ketat menjalankan protokol kesehatan? Baik, penurunan kasus COVID-19 di Jakarta menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta telah cukup disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan 3M. Kami apresiasi pembelajaran yang dilakukan oleh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat di Jakarta. Jika dalam minggu-minggu ke depannya kasus terkonfirmasi positif tidak sebanyak sebelum libur panjang, itu tandanya masyarakat sudah bisa mulai beradaptasi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan pembelajaran tersebut sudah menuai hasil. Oleh karena itu, Satgas terus mendorong masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan dimanapun dan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian, penularan dapat terus ditekan sehingga kasus COVID-19 juga dapat terus menurun. Jangan sampai kita terlena dan lengah sehingga tidak menjalankan protokol ketika mulai beraktivitas. Lalu pertanyaan ketiga dari Friska Clarissa Kompas TV, Kalista BBC, Desi Republika, Gita VOA, Marshalina Gita Metro TV, dan Andrian Tirto ID. Dengan klaim kesuksesan uji klinis Pfizer, adakah rencana pemerintah bekerja sama dengan mereka? Baik, terima kasih pada Kompas TV, BBC, Republika,
Voice of America, Metro TV, dan Tirto.id. Jadi pada prinsipnya pemerintah Indonesia terbuka terhadap kandidat vaksin yang cocok dan efektif, namun juga tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek pendukung aspek kandidat vaksin tersebut. Penting untuk diingat bahwa penanganan pandemi COVID-19 itu membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta lembaga internasional. Kolaborasi ini nantinya akan semakin meningkatkan efektivitas penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Muslih Radio El Sinta. Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB transisi hingga 22 November mendatang. Namun di sisi lain telah memperbolehkan resepsi di gedung. Bagaimana sebenarnya evaluasi dari tim Satgas terhadap pelaksanaan PSBB transisi di Jakarta? Baik, terima kasih pada Radio El Sinta. Jadi PSBB transisi yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada adanya perkembangan penanganan COVID-19 yang sudah lebih baik, dan hal ini tercermin dari menurunnya kasus positif, meningkatnya angka kesembuhan, dan angka kematian yang dapat ditekan. Namun demikian, pada tahap PSBB transisi ini, kegiatan masyarakat tetap harus berpedoman pada protokol kesehatan 3M, serta ketentuan lainnya yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Satgas daerah perlu mempertimbangkan pembukaan sektor, utamanya juga yang memiliki risiko menciptakan kerumunan. Maka dari itu, tahapan prinsip pembukaan sektor berdasarkan kondisi COVID-19 ini perlu sangat hati-hati serta terus dievaluasi keadaannya di lapangan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pradipta RRI dan Azizah Medcom ID. Masyarakat masih banyak yang ragu dan tidak ingin untuk ikut vaksinasi karena faktor halal yang masih belum jelas. Bagaimana Satgas menanggapi hal ini? Apa upaya Satgas dan pemerintah untuk memastikan bahwa vaksin selain aman, tapi juga halal untuk masyarakat? Baik, terima kasih RRI dan Medcom.id. Pemerintah terus memastikan kehalalan dari vaksin COVID-19 yang nantinya akan digunakan di Indonesia. Untuk itu, tim dari MUI, Badan POM, dan Bio Farma telah mengunjungi lokasi pembuatan vaksin COVID-19 yang ada di RRT. Masyarakat perlu mengetahui bahwa vaksin COVID-19 yang nanti digunakan telah lolos tahap uji klinis dan juga halal untuk digunakan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Andrian Tirto ID, umaisuara.com, dan Tria Mainichi Shimbun. Kedatangan Imam Besar FPI Rizik Syihab dari Arab Saudi Selasa 10 November 2020 terbukti menimbulkan kerumunan dalam jumlah masif. Bagaimana Satgas merespon kemunculan kerumunan dalam jumlah besar ini? Apa ada antisipasi lonjakan kenaikan kasus seperti rangkaian demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang masih berlangsung hingga saat ini? Apa ada tindakan yang akan dilakukan Satgas untuk meyakinkan publik penegakan protokol kesehatan menjadi prioritas dan seperti apa bentuk ketegasannya? Terima kasih pada Tirto.id, Suara.com, dan Mainichi Shimbun. Jadi kami berharap kejadian kemarin adalah kejadian yang terakhir, karena hal ini berimplikasi terhadap potensi penularan dan peningkatan kasus yang sangat besar. Jangan egois, kita harus ingat bahwa jika kita berkerumun, maka kita dapat membawa malapetaka di masa pandemi ini. Satgas COVID-19 dibentuk untuk melakukan penanganan dan pengawasan serta penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan yang dijalankan oleh masyarakat. Kita harus bisa menjalankan peran masing-masing untuk memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kerumunan akan menyulitkan kita untuk bisa jaga jarak, ditambah jika kita tidak menggunakan masker, akan meningkatkan risiko penularan yang lebih besar lagi. Kelalaian ataupun ketidakpedulian terhadap kondisi ini, serta terhadap protokol kesehatan, dapat membahayakan nyawa manusia. Tidak hanya diri kita, namun keluarga di rumah, juga orang yang berada di sekitar kita. Antisipasi terhadap potensi lonjakan kenaikan kasus terus dilakukan. Oleh karena itu, kami meminta kepada masyarakat yang mengalami gejala COVID-19
untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk memastikan status kesehatannya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Marshalina Gita, Metro TV. Sejauh ini angka positif COVID-19 di daerah Bekasi, Depok, Tangerang masih tinggi. Apa penyebabnya? Langkah apa yang dilakukan Satgas untuk menekan angka penyebaran? Terima kasih pada Metro TV. Jadi kasus positif atau kasus aktif yang masih tinggi secara harian atau mingguan itu merefleksikan penyebarannya yang masih tinggi. Di satu sisi, kondisi ini dapat disebabkan pula karena tingkat testing yang tinggi pula. Saya menghimbau pemerintah daerah tidak perlu takut melakukan testing yang masif dengan alasan angka kasus aktif yang membludak karena tujuan utama kita adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kenaikan kasus yang tinggi dapat segera dilandaikan jika kita bisa melakukan perawatan sedini mungkin dan peluang angka kesembuhannya juga akan semakin besar. Pertanyaan selanjutnya dari media yang sama, sudah mendekati libur panjang akhir tahun. Apa antisipasi untuk liburan panjang akhir tahun ini agar tidak menimbulkan kenaikan angka positif COVID-19? Baik, terima kasih. Jadi Satgas telah merencanakan antisipasi libur panjang yang sama sebagaimana libur panjang yang lalu, yaitu tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November. Melalui koordinasi rutin mingguan dengan Satgas-Satgas daerah maupun kementerian lembaga yang perlu diikutsertakan agar upaya antisipasi yang dilakukan bisa terjamin pelaksanaannya dan optimal. Kami himbau juga untuk masyarakat agar tidak memanfaatkan libur panjang tanpa meningkatkan risiko penularan COVID-19. Masyarakat harus bisa lebih cerdas dan memilah dengan baik destinasi liburan. Jangan berkerumun atau mendatangi tempat dengan potensi kerumunan. Terima kasih. Dan pertanyaan terakhir dari Pradipta RRI, kasus meninggal pasien COVID-19 di Indonesia secara rata-rata masih belum bisa lebih rendah dari kasus rata-rata meninggal dunia. Menurut Satgas Penanganan COVID-19, apa yang harus lebih dioptimalkan supaya angka kematian di Indonesia bisa ditekan dan lebih rendah dari rata-rata dunia? Terima kasih pada RRI. Jadi untuk menekan angka kematian, ini diperlukan testing yang masif sehingga bisa menemukan kasus-kasus baru secara lebih dini, sehingga dapat ditangani serta meningkatkan persentase kesembuhan. Jika persentase kesembuhan meningkat, maka persentase kematian akan menurun. Kami mohon bagi seluruh daerah dengan angka kematian yang masih tinggi untuk memperhatikan hal ini agar dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kematian daerah dan nasional. Saya akhiri konferensi pers kita kali ini. Terima kasih atas pertanyaan rekan-rekan media. Mari kita bekerja sama agar masyarakat di seluruh Indonesia benar-benar terhindar dari COVID-19. Demikian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular.